Welcome back Diknat Nails. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing edisi aku sama customer lagi. Jadi by the way nih ya, FYI ini customer aku kukunya dari botak, dari pendek sampai akhirnya panjang juga setelah kurang lebih 1,5 bulan. Nah, di sini kita bersihin dulu pakai tisu basah. Terus buat teman-teman tau gak sih, happy banget kalau misalkan bisa berhasil membuat kuku customer itu panjang ya. Dan ini masih awet, ujungnya doang tuh dia sempat ada kelopek-kelopek, katanya nggak betah katanya. Aduh aku nggak bertahan, aku pengen kelopekin, tapi akhirnya aku udah bilang jangan dikelopek Ci, please tahanin. Kalau misalkan mau panjang pakai kuku asli, pakai next nail colornya lebih cakep, aku bilang gitu kan. Akhirnya dia men-challenge diri sendiri bertahan untuk tidak mengkelopek. Emang sih beneran ngelopekin gel polish itu sebenarnya emang satisfying banget, tapi itu nggak boleh ya. Nah di sini aku remove dulu, di sini aku pakai nail drill, oke bestie. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pakai nail drill atau tidak pakai nail drill pun wajib banget di studio kalian ya. Kalian tuh harus punya yang namanya nail dust collector atau penyedot debu yang di belakang itu tuh, yang warna pink katanya kayak hexos. Itu penting banget supaya satu, studio kamu bersih, terus juga nggak kemana-mana debunya, karena itu nggak bagus banget buat kesehatan kita ataupun customer kita ya. Itu penting banget, nih notes dicatat dan perlu dan wajib, oke? Nah buat teman-teman yang pakai nail drill kayak gini, hati-hati ya, tetap harus fokus. Kalau misalkan pakai bitnya bit apa, di sini aku pakai drill bitnya tuh pakai dari Party. Ini tuh aku pakai yang flame itu untuk nge-remove gel polish, oke. Teman-teman kalau misalkan bingung kalian bisa tanya ke miminnya aja yang jual Party. Kayak aku kalau misalkan buat bit nge-remove tuh yang apa sih namanya, apa sih miminnya ngasih tahu. Kadang tuh di beberapa store tuh udah dijelasin, oh bitnya ini fungsinya ini gitu. Itu penting banget. Dan buat teman-teman ya, kalau kamu mau remove pakai nail drill itu jangan langsung nggak dipakai jeda gitu loh, itu yang ada panas gitu kan. Sebagus-bagusnya itu pasti tetap panas, namanya ada gesekan seperti itu ya. Udah beres, kita nge-remove-nya udah semua, lihat dong akhirnya kukunya panjang. Karena sebelumnya itu benar-benar botak, nggak sepanjang ini. Seneng banget akhirnya lihat kukunya aslinya panjang. Buat teman-teman kalian lebih suka tim kuku asli atau pakai extension? Nah tulis di kolom komentar ya. Nah terus di sini jangan lupa kalau misalkan kamu mau gunting kuku nih ya, aku ingetin, bukan aku pastiin sih. Aku mau ngomong aku pastiin, hampir tipe. Buat teman-teman make sure ya gunting kuku yang tajam, jangan sampai ntar malah kukunya jadi retak gitu ya. Terus udah beres, mari kita shaping ujung menggunakan nail file. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu nail file itu fungsinya untuk shaping atau membentuk ujung kuku gitu. Jadi kayak pengkikir lah ya. Nah terus kalau yang buat permukaannya itu ada juga nail buff gitu kan. Terus kalau nail file itu ada dua jenis sih, ada yang emery board jauh lebih tipis yang kayak aku pakai ini namanya nail file biasa. Kalau yang emery board itu yang tipis, jadi dia bisa sampai kejangkau ke pinggir-pinggir kuku seperti itu. Jangan lupa dibersihin lagi kalau udah beres ya. Terus pastiin kamu sudah rapihin pinggir kanan kirinya, dan hati-hati ingat nge-buff atau nge-shaping tuh harus sadar diri kita ya. Emang kadang tuh ngegosok kayak gitu enak, shaping itu tuh lah kok miring kukunya, repot kan ya. Mau nggak mau kayak kukunya panjang jadi harus digunting, oke? Lalu buat teman-teman juga ya, kalau misalkan kamu baru pakai nail file yang baru itu jangan langsung main pakai gitu ya, karena biasanya pinggirannya itu tajam. Kalau aku biasa nail file baru tuh aku buff dulu pinggirannya supaya nggak terlalu tajam. Sudah beres di shaping bentuk kukunya, di sini aku mulai masuk untuk ngebuka kutikulanya. Oke, di sini aku pakai alat, masih pakai nail drill, aku pakai Technical Shine Manicure. Di sini aku pakai dari Party juga bit yang untuk ngebuka kutikula yang secara pelan-pelan ya, jangan langsung di bit kencang terus kamu tekan. Itu ada stepnya, kamu pasti bisa lihat deh. Terus kalau teman-teman yang mau pakai alat kayak gini, aku sarankan jangan main sendiri, belum pernah pakai lalu sendiri langsung coba gitu ya. Lebih baik kalau bisa ikut dulu kelasnya, minimal kamu secara teori dan praktek kamu sudah tahu tekniknya bagaimana, berapa kecepatan harus digunakan, dan barang apa saja yang diperlukan supaya kamu nggak salah beli juga kan. Terutama kalau kamu emang tujuannya mau buka nail art studio gitu lah ya, usaha buat kamu lah gitu. Jangan sembarangan ya, jangan sampai nanti jadi berakibat fatal kayak gitu. Udah beres nail prepnya dan manicure, mari kita mulai tahap yang pertama. Di sini aku mau pakaian base coat dulu. Buat teman-teman ingat ya, pakai base coat itu secukupnya, jangan berlebihan, jangan sampai lebar. Oke, bestie, pokoknya ya, memang ya, kalau kerja nail salon itu kan salah satu jasa ya, bidang jasa yang membutuhkan keterampilan dan juga fokus serta kesabaran serta ketelatenan. Aku ngomong hampir tipe mulu nih. Oke, jadi pakai yang kayak gini tuh memang kelihatannya simpel, tapi kita harus benar-benar sabar, terus fokus ngerjainnya, jangan sampai ngebleber. Ini nggak boleh orang yang setipis itu, ini nggak bisa. Yang ada malah jedar, berantakan kayak gitu ya. Jadi sebelum kamu cure, pastikan kalau kanan kirinya udah rapi, udah beres, udah merata, jangan sampai dia ngebleber, baru kamu cure gitu kan. Ini penting banget. Lebih baik kamu mengkoreksi sebelum cure daripada kamu after itu baru kamu cure. Oke? Di cure
mikir terus nanti ada yang berantakan harus revisi, aduh ribet banget kan. Itu dipakai apa tuh Ci yang bening? Oke, di sini aku pakein dia overlay karena satu, si Cici ini membutuhkan kuku yang kencang badai dan juga kuat tahan akan kegiatan on daily-nya gitu kan. Jadi Cicinya ini suka beberes, oke. Orangnya rapi banget gitu kan, bersih juga di rumahnya, gila. Aku pernah dikasih lihat fotonya, rapi banget, bersih. Aduh, si Cici ini sangat rajin sekali. Jadi karena dia suka beberes rumah, jadi kita harus buat kukunya bener-bener kece, kuat dan anti badai. Jadi sini aku pakein dia overlay. Aku pakai overlay dari Party. Jadi buat teman-teman, aku nggak pakai yang tebal-tebal banget. Jadi aku masih bisa kayak swipe. Sebenarnya kalau pakai overlay yang tebal atau high viscosity itu bukan di swipe gini, tapi kayak di tap 1, 2, 3 kanan kiri zigzag gitu tap-tapnya supaya dia bervolume lebih rapi. Tapi karena di sini nggak mau terlalu tebal-tebal, jadi aku cuman pakai swipe tipis-tipis aja ya untuk pelapis supaya dia nggak terlalu tipis banget kayak gitu. Jadi biar dia lebih tebal. Jadi kalau misalkan yang mau pakai kerja di rumah, wah ini udah siap banget, dia udah siap tempur kayak gitu. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun pakai builder gel atau overlay, namanya nail gel itu atau nail art ya, kamu kalau bisa ya lebih take care lah ya on daily-nya. Di sini aku pakai Party lagi. Nah, di sini kita zoom dulu ya, karena waktu itu ada yang request, tolong sekali-kali di zoom karena nggak kelihatan. Oke, pokoknya gini, selagi aku bisa dalam kondisinya nggak keburu-buru dan memang lagi nggak hectic banget, aku pasti akan berusaha memperbaiki video yang aku share pas sama customer aku. Jadi ini aku udah zoom ya bestie ya. Kalau terlalu zoom banget aku takutnya pecah, nggak kelihatan. Waktu itu pernah sempat ngeblur. Maafin ya kalau misalkan lagi sama timing customer tuh memang kadang aku tuh nggak bisa seluasa kayak aku lagi bikin tutor yang bisa aku zoom gitu ya, atau aku bisa fokus ke tangan atau dan lain-lain lah itu. Karena memang jujur aku nge-sharing video sama customer ini ya memang untuk dokumentasi aku aja. Aku mau istilahnya aku mau mendokumentasikan dan menyimpan momen-momen aku pas aku dulu sama customer aku tuh kayak gini gitu. Jadi aku nanti ada kenang-kenangan. Sebenarnya semua video yang aku buat di YouTube channel aku tuh ya sebenarnya memang untuk simpanan aku gitu loh. Anabul aku lagi barking. Dia terlalu protektif banget Anabul aku. Kayak ada yang punya Anabul nggak sih? Aku punya Anabul poodle, dia protektif banget beneran. Oke, kembali ke topik. Jadi seperti itu. Jadi kalau aku memang membuat video-video aku di YouTube aku dari pertama kali tuh memang untuk aku dokumentasi aku. Jadi sebenarnya kalau aku punya kangen gitu sama kegiatan aku ini nanti di hari itu aku kayak ternyata aku dulu pernah jadi nihilist loh, ini dulu aku zaman muda tanganku kayak gini, ini hasil karya aku, ini pas momen aku sama customer aku kayak gitu. Jadi memang ya semoga yang aku sharing iseng-iseng ini bisa membantu buat kamu yang memang lagi mau belajar nail art gitu. Terus buat teman-teman yang nanyain kapan aku buka kelas, nanti ya kalau sudah waktunya aku akan pasti infokan kapan aku buka kelas nail art. Oke, stay tune aja, doain yang terbaik, semoga cepat bisa buka akunya ya. Makasih buat teman-teman semuanya supportnya. Oke, by the way di sini pasti penasaran dong, aku pakai gel polish Party Cat Eye series apa? Oke, siapa tahu ada bisa nebak. Oke, jadi di sini aku pakai dari seriesnya Party Gemstone. Jadi aku suka banget. Ini warnanya kan bisa tahu kan perbedaannya Nebula, Gemstone sama Ice itu beda gitu kan. Sama Upload juga beda. Kalau yang Gemstone itu seriesnya dia seperti glass satin gitu kan. Jadi memang lebih halus, efek katanya halus banget. Terus kamu pakai satu kali aja udah langsung kelihatan, beneran deh. Gampang banget untuk dibentuk-bentuk si efek cat eye-nya itu. Lalu itu nomor berapa? Oke, di sini kamera aku ketuel sama Nabulaku. Oke. Jadi di sini aku pakai Party Gemstone SC08. Ini bagus banget, please lah ya. Kalian harus punya buat edisi Natal, Sincha atau wedding-weddingan yang merah permerahan. Ini pasti kepake banget. Aku pakai yang aku pakai ini di tangan aku yang ini, Party Gemstone SC08. Warna merah marun, cakep, simple gini aja, nggak usah diapa-apain, udah bagus banget. Notes ya, nih kalau kamu ada yang ngebleber kayak gini, direvisi langsung sebelum kamu cure, langsung dirapihin baru kamu bentuk, oke? Terus buat teman-teman ya, ini tuh gampang banget dibentukin, kalian bisa lihat tuh, tinggal tarik kanan kiri udah jadi. Tuh. Terus waktu itu ada yang nanya, Ci kenapa kamu pakai magnetnya di double 2 gitu? Apa biar lebih kencang atau apa? Enggak sih, enggak ada alasan apa, cuman biar aku megangnya gampang. Karena kan kuku aku panjang, kalau cuma satu batang gitu aja aku susah. Sebenarnya ada stick pegangannya, cuman aku kurang nyaman. Aku lebih suka langsung pakai magnetnya, megang lebih deket gitu dibanding pakai sticknya kayak gitu. Sebenarnya sticknya ada satu set gitu dapat dari partinya waktu itu. Tapi aku copotin, aku pakai pegang magnetnya aja.
By the way di sini aku bikin simple tutor banget ya. Jadi memang customer aku tuh suka yang polosan. Ini adalah si Cici paling tim merah marun. Pokoknya dia setiap nail art selalu merah, 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 marun, marun. Karena itu udah warnanya dia banget. Warna yang lain dia pernah coba ternyata nggak cocok gitu ya. Jadi di sini memang simple untuk manicure, remove, sama gimana sih cara pakai cat eye gel polish. Karena banyak banget teman-teman ada yang juga nanya, kok aku udah beli cat eye-nya? Kok nggak bisa ya pasti pakai, kok nggak ada efeknya Cici? Oke, teman-teman jangan lupa kalau kamu beli gel polish cat eye, kamu harus punya magnetnya juga. Itu udah satu set. Atau sebaliknya, kalau kamu cuma punya magnetnya doang terus kamu pakai kutek biasa, bisa nggak? Nggak bisa. Itu memang udah satu set. Jadi gel polish yang cat eye itu dia tuh memang udah satu set sama si magnetnya. Kamu harus punya stick magnetnya. Karena kalau nggak ada stick magnetnya dia nggak akan bisa ngegerakin efek si cat eye-nya itu. Karena di dalam si gel polish itu udah ada serbuk-serbuk magnet gitu. Jadi perlu diketahui seperti itu ya. Itu penting banget mungkin buat teman-teman yang baru belajar atau baru terjun ke dunia nail art gitu kan. Nah, jadi tinggal dibentukin kayak gini. Tuh, kalau pakai cat eye dia langsung berbentuk udah cakep pol gitu ya. Mantap kan ini si party ini SC08 Party Games tuh. Kalian harus punya deh. Pokoknya aduh nih bagus banget kayak aku pakai. Aku aja kecanduan pakai warna marun. Kayaknya aku juga mau ganti warna marun lagi. Terus buat teman-teman yang udah kasih aku saran masukan, by the way terima kasih banyak. Buat teman-teman aku selalu bacain komen kalian. Jadi mohon maaf kalau misalkan nggak bisa aku balas satu-satu. Apalagi di video aku yang sebelum-sebelumnya kan udah numpuk banget tuh. Mohon maaf ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan kamu ada Q&A, aduh mohon maaf nih kalau misalkan video ke toel-toel nih sama anak bulaku ke toel-toel. Mohon maaf ya. Oke, jadi pokoknya kalau teman-teman mau ada nanya-nanya Q&A bisa langsung nanya aku di Instagram aku, @ignatianels. Di sana aku sering adain Q&A. Atau kamu mau nanya aku di TikTok juga boleh, nanti aku buat VT dari video aku juga. Oke, nanti aku buat balas dengan VT, boleh bebas. Komen aja. TikTok aku juga sama Ignatianels, silakan di-follow. Terus buat teman-teman yang nungguin aku, giveaway, stay tune karena aku mau kasih giveaway edisi untuk akhir tahun dan juga Christmas. Oke, apa nih hadiah giveaway-nya ya, semoga bermanfaat ya, sama print-nya tuh semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Oh ya, Besti, semisal memang kalian merasa video aku pas sharing time sama customer ini terlalu banyak ngomong kayak si kakak ini, ya mohon maaf lah ya. Mungkin kalau kamu gak suka kamu bisa skip, oke? Jadi emang kadang aku tuh sambil nutor tapi aku bisa sambil sharing apa yang aku lagi mau sampaikan di Q&A yang teman-teman tanya. Karena biasanya aku suka jawab pertanyaan teman-teman itu dari beberapa video aku pas lagi sharing sama edisi customer aku gitu loh. Jadi aku sambil nutor, aku sambil jawabin teman-teman punya Q&A gitu kan. Jadi kayak pas lagi inget nih, pas banget email ini aku jawab, biasa sih gitu. Karena memang aku pengen banget buat forum khusus kayak Q&A, satu video khusus Q&A gitu. Tapi memang belum terrealisasi gitu kan, karena belum terrealisasi. Tapi teman-teman stay tune aja, itu salah satu juga nanti mungkin aku akan buatkan VT gitu ya, untuk beberapa Q&A teman-teman bisa aku dibuatkan, aku satu video aku akan buatkan gitu. Jadi kayak ini tuh buat tanya jawab kita gitu, teman-teman minta jelasin ini aku langsung jawab gitu, nanti aku kumpulin ya, stay tune aja, oke? Jadi buat teman-teman terima kasih banyak atas support yang udah kamu kasih ke aku gitu kan. Terus kalau misalkan kamu merasa video aku terlalu banyak ngobrol, ya memang aku lagi sharing time. Aku rasa teman-teman kalau udah kenal aku lama kalian tahu deh, karena memang aku biasanya buat video yang sama customer itu ya sambil aku sharing ngobrol sama kalian juga. Mungkin kalau kalian mendengar aku ya kita kayak seolah aku ngobrol sama kamu loh gitu, tapi ini aku lagi sama customer tapi aku seolah tuh bicara sama kamu gitu, karena memang biasanya aku kalau sambil nutor kayak gitu kan. Terus buat teman-teman juga yang nungguin kapan nih aku mau tutor ini tutor itu, sabar ya, nanti aku udah catat kok karena semua requestnya banyak banget. Jadi aku satu-satu, jadi setiap video yang aku posting itu adalah salah satu video requestan dari teman-teman juga yang akhirnya aku buatin, intinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum aku buatin request videonya, mohon maaf, nanti sebisa mungkin aku akan usahakan semua aku buatkan ya. Ya Besti inget ya, kalau pakai base coat, top coat, gel polish atau gel color pakai secukupnya, jangan sampai ngebleber, oke? Terus jadi buat teman-teman juga, kembali ke topik yang tadi aku lagi bahas, kalau misalkan teman-teman komen, mohon maaf ya kalau misalkan aku belum bisa langsung bales gitu. Terus buat teman-teman yang setia nonton terima kasih banyak juga gitu. Aku mohon maaf kalau misalkan nggak bisa balesin satu-satu gitu. Terus buat teman-teman yang lagi belajar nail art, semangat ya, semoga kamu pasti bisa, oke? Yang penting niat dan tekadnya, oke? Dan jangan lupa juga usahakan sisihkan uang untuk nabung untuk kamu upgrade skill atau les ya, karena itu penting banget. Seenggaknya kamu secara teori, praktek dan lain itu kamu tahu biar kamu tuh nggak salah jalan gitu. Itu penting banget sih gitu. Terus buat teman-teman juga yang request, oh ya Ci aku mau ini dong, mau lagi tuh yang edisi wedding nails gitu kan. Oke tenang, nanti pas aku lagi buat aku ada requestan customer nih press on nails untuk wedding nails, nanti aku
record ya. Nanti aku akan buatkan tutornya, sekalian aku mengabadikan desain itu. Nah, biasanya aku kalau untuk khusus tutor di fake nails aku jauh lebih detail karena kan aku bisa zoom dan lebih leluasa. Kalau misalkan lagi sama customer gini, jujur itu aku nggak bisa seleluasa kalau pas aku lagi bikin konten pakai kuku palsu gitu ya. Jadi ada sedikit keterbatasan lah. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan videonya kurang proper ya. Terus buat teman-teman, makasih banyak kalau misalkan kamu memberikan aku saran masukan, oke? Nah, ini udah beres. Finally, ini dia kukunya kembaran sama aku. Jadi buat teman-teman mungkin yang customer kamu suka warna simple, kalian bisa kasih referensi. Ini dia Party Gemstone SC08. Ini warna marun. Jadi kalau misalkan warna cat eye kayak gini tuh kamu udah nggak usah apa-apain, nggak usah digambar, tuh udah cakep banget. Kalau digambar lebih cakep banget, oke? Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Makasih Betty. Bye.